Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi di buku saya sudah disajikan 6 jenis diagram. Nah, untuk datanya kita juga menggunakan data pada video sebelumnya, yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi menggunakan aturan Sturges. Dan juga saya menggunakan tabel 3.1. Jadi nanti beda diagramnya, beda tabelnya atau beda datanya. Jadi diagram disesuaikan dengan jenis atau bentuk data. Nah, di sini untuk yang pertama kita membuat diagram batang. Nah, diagram batang kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel 3.3. Oke. Jadi kalau saudara ingin membuat diagram batang, saya sarankan buat dulu tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi yang perlu diblok adalah data pada kelas interval dan data pada frekuensi. Datanya ya, jadi tidak perlu headernya. Kemudian pilih menu insert. Oke, kemudian pilih column. Charts dulu baru column. Nah, di sini ada beberapa jenis diagram batang, yang mulai dari bentuknya piramid, kemudian ada silinder 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi kita supaya kelihatan benar enggaknya kita pilih 2 dimensi agar sama seperti yang ada di buku. Nah, saudara bisa edit bentuk diagram 2 dimensi ini dengan cara kita geser dulu ya. Kita ambil udah pas, kita pilih chart tools, kemudian di situ ada chart layout. Nah, pilihlah jenis layoutnya. Nah, ini sama seperti histogram ya. Histogram juga bagian dari diagram batang, tapi ini bentuk batangnya menyatu. Dan yang kedua, seharusnya di bawahnya itu abscisnya bukan kelas interval 59 sampai 64, tetapi batas bawah kelas, yaitu nilai terendah setiap kelas dikurang 0,5. Contoh, kelas pertama 59 dikurang 0,5, maka hasilnya 58,5. Jadi di kelas pertama itu seharusnya datanya 58,5. Begitu seterusnya sampai dengan kelas terakhir, 95 dikurang 0,5 menjadi 94,5. Nah, kita menggunakan diagram batang biasa. Jadi kita ganti, kita buka lagi supaya kelihatan seperti apa bentuknya. Jadi harus ada chart title, kemudian ada datanya. Kita cari ya yang mananya. Coba layout. Oh, ini enggak ada chart title-nya, kita pilih lagi. Oke, nih ada chart title-nya, ada seriesnya dan sebagainya. Ini berarti layout 10 ya. Jadi kalau mau seperti yang punya saya, saudara tinggal pilih layout 10. Nah, karena dia jenisnya satu variabel atau satu faktor, jadi seriesnya kita hapus saja. Kecuali tadi seriesnya ada 2 variabel. Jadi tadi seriesnya bisa dibuat berbeda warna. Oke. Nah, tadi jangan lupa ganti hurufnya, harus konsisten. Nah, sekarang kita mengeluarkan angka pada setiap angka pada setiap batang. Kenapa? Karena kalau angkanya di dalam batang itu bisa tidak kelihatan. Kemudian kita ganti judulnya menjadi data nilai siswa. Jadi angkanya tadi dikeluarkan semua. Dan kita bisa ganti bentuk warna dari batangnya. Nah, saya kembalikan lagi menjadi warna biru. Oke, nah sekarang kita keluarkan angkanya semua. Jadi ketika saudara print out, mencetaknya dengan warna grayscale atau hitam putih, maka angkanya tetap kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya saya copy paste, mirip kan, sama persis. Nah,
tinggal diubah-ubah aja, sesuaikan. Ini saya hapus dan kita lanjut yang kedua yang namanya diagram garis. Nah, diagram garis ini kita menggunakan tabel 3.1 karena diagram ini menyajikan perkembangan dari tahun ke tahun, ya. Jadi seperti sejarah. Nah, contoh di sini adalah perkembangan jumlah siswa berdasarkan tahun masuk. Jadi tahun 2014 jumlahnya ada 22 siswa, 2019 jumlahnya ada 37 siswa. Nah, untuk diagram garis ini cara pengerjaannya berbeda, yaitu kita hanya blok data pada jumlah siswa, kemudian insert charts, lalu pilih line. Oke. Nah, jadi karena dia cuma satu series, satu variabel, kita nanti hapus seriesnya. Nah, ini kita pilih dulu layout yang mirip seperti di buku saya. Nah, kita hapus axis title di sebelah bawah dan kiri. Nah, kemudian lihat di bawah itu dia urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi caranya select data, kemudian itu edit yang sebelah kanan. Nah, pilih range-nya. Range-nya itulah data pada tahun masuk. Jadi datanya aja, jangan ada headernya. Nah, langsung oke, berubahlah dia dari tahun 2014 sampai 2019. Oke, nah sekarang ganti chart title-nya menjadi data siswa kelas 1 berdasarkan tahun masuk. Sama seperti diagram sebelumnya, harus ganti huruf dan ukurannya. Saya buat book Antiqua nomor 10. Karena dari awal diagram itu saya buat book Antiqua size-nya 10. Jadi semua harus berurutan ya, harus konsisten. Diagram ketiga adalah diagram lambang atau simbol. Nah, ini jarang digunakan karena biasanya untuk perhitungan kasar. Itulah kekurangannya. Jadi untuk data-data spesifik seperti ini tidak disarankan menggunakan diagram lambang atau simbol. Namun saya paparkan karena ini merupakan bagian dari penyajian data menggunakan diagram. Nah, lihat nih contohnya 22 siswa, tapi orangnya 2, habis itu ada yang dibagi-bagi. Nah, yang keempat itu adalah diagram pastel atau diagram lingkaran. Nah, kita juga menggunakan tabel 3.3, yaitu tabel distribusi frekuensi. Sama seperti diagram batang, saudara harus susun dulu seperti tabel 3.3. Blok data kelas interval dan data frekuensi, pilih insert charts, baru pilih pie. Oke, ini dia yang mirip dengan yang di buku. Namun supaya menarik kita buat variasi yang berbeda, yaitu yang 3D. Nah, cantik. Kita ubah quick layout agar dia mirip seperti di buku, hanya dia bentuknya 3 dimensi. Jadi dia ada, oke, kita ganti titelnya. Nah, kembali lagi kita ganti jenis huruf dan size-nya, book Antiqua 10. Oke, kita geser ke bawah agar semuanya kelihatan. Kita kecilkan. Nah, jangan lupa saudara keluarkan angka-angkanya pas di warnanya. Jadi ketika mencetak, jika print warna bermasalah, angkanya tetap muncul. Nah, diagram pada buku berbeda dengan yang di Excel karena tadi yang diagram pada buku data tabelnya salah. Sebelumnya sudah kita koreksi tuh. Jadi ada kesalahan, makanya berbeda dia angkanya. Contohnya itu yang warna ungu dan warna biru. Untuk rentang ini kita buka. Nah, yang ini pada tabel sebelumnya hanya ada 11 frekuensinya, sedangkan kolom 5 atau kelas kelima itu 13. Jadi dari persentase seharusnya yang interval yang keempat itu 22, interval yang kelima itu 26. Padahal sebenarnya dia sama 24%. Jadi kita perbaiki langsung ya. Saya copy yang terbaru, saya pastekan ke buku, yang lama saya hapus. Jadi ini untuk buku statistik pendidikan edisi revisi.
Nah, yang kelima ada namanya diagram peta atau kartografi. Nah, sesuai namanya, ini diagram digunakan untuk geografis. Bisa itu cuaca, kemudian misalnya dia jumlah suku. Nah, kalaupun mau jumlah siswa, misalnya itu rata-rata hasil belajar siswa sekolah dasar di provinsi Sumatera Utara. Jadi di situ titiknya kemudian dibuat jumlahnya. Jadi seperti sensus penduduk juga ya, menggunakan kartografi. Nah, untuk data ini tidak ada karena dia tidak ada berkaitan dengan daerah, hanya satu aja sumbernya. Oke, nah ini kita edit, kita susun supaya mudah. Jadi peta kartografi ini saya ambil sumbernya ada di sini. Jadi saudara jika mengambil sesuatu, mengcopy harus sertakan sumber agar tidak terdeteksi plagiat. Kemudian diagram yang terakhir adalah diagram pencar atau titik. Nah, di sini saya menggunakan tabel 3.2. Kita cari ya. Jadi saya lupa kopinya nih. Nah, oke. Nih. Kenapa saya ambil yang 3.2? Agar ada 3 variasi data. Oke, kita edit dulu dia supaya cantik tampilannya. Jadi ada 3 variasi data, yaitu data laki-laki, perempuan, dan jumlah keseluruhan. Oke. Nah, jadi yang diblok adalah data pada laki-laki, perempuan, dan jumlah siswa. Kemudian pilih menu insert, charts, lalu pilih scatter. Nah, pilihlah yang mau diteliti. Oke, ada terjadi kesalahan di sini. Jadi sebenarnya mau jadi harus ada tadi di blok tentang tahunnya. Jadi nggak usah risau, bisa diedit. Oke, jadi ngeditnya kita geser. Nah, kalau nggak bisa digeser kita hapus, kita blok lagi seperti ini. Insert, charts, scatter. Nah, mirip ya seperti yang digambar pada buku. Oke, hanya saja di buku tidak ada seriesnya. Nah, ini seriesnya kita buat ada. Kita ganti series pertama itu laki-laki. Jadi caranya tinggal klik aja tulisannya. Atau bisa melalui select data, klik kanan select data, lalu klik series 1, edit, pilih selnya. Begitu juga untuk series 2, edit, pilih, itu pun series 3. Oke. Nah, jadi kalau nggak bisa dia secara manual, tadi diklik tulisannya, berarti harus menggunakan select data, klik kanan. Nah, kita ganti quick layoutnya. Oke, nah, jadi inilah dia contoh pembuatan diagram menggunakan Microsoft Excel. Jadi tadi ada 6 jenis diagram, tapi yang di sini hanya 4, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram pastel, dan yang keempat diagram pencar. Nah, yang tidak termasuk di sini adalah diagram kartografi dan diagram lambang. Karena kartografi itu untuk cuaca dan diagram lambang itu untuk perhitungan kasa. Oke, sekian informasi mengenai pembuatan diagram untuk menyajikan data. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.